Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperlihatkan hasil tugas dari kami yang telah kami buat tentang good governance atau tata pemerintahan yang baik. Good governance, tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Indikator pemerintahan yang baik adalah jika produktif dan memperlihatkan hasil. Dengan indikator kemampuan ekonomi, rakyat meningkat dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya. Kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang dan bahagia, serta sense of nationality yang baik. Governance dibagi menjadi dua. Governance World Bank atau kepemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Governance atau UNDP, pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Prinsip-prinsip good governance. 1. Partisipasi. Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, konstruktif, penegakan hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh semua hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. A. Karakter dalam menegakkan rule of law. B. Supremasi hukum atau the supremacy of law. C. Kepastian hukum atau legal certainty. D. Hukum yang responsif. E. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi. F. Independensi peradilan. Mengapa Indonesia belum mampu mewujudkan good governance? Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa Orde Baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan. Ada 8 aspek, yaitu 1. Penetapan posisi jabatan atau kedudukan. Yang kedua, kekayaan pejabat publik. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Yang keempat, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. Yang kelima, kesehatan. Keenam, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. Yang ketujuh, keamanan dan ketertiban. Yang terakhir, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan. Sebab terjadinya KKN pada proses pengadaan pemerintah akibat dari terjadinya 10 tindakan korupsi atau PBB. Tingginya perilaku menyimpang di lingkungan aparatur pusat atau daerah akibat lemahnya penerapan fungsi manajemen secara konsisten dan bertanggung jawab, rendahnya disiplin dan kinerja SDM aparatur, dan lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja. Sistem karir berdasarkan prestasi kerja juga belum sepenuhnya diterapkan. Gaji belum memadai untuk hidup layak. Dan lemahnya sistem pertanggungjawaban publik berakibat rendahnya kualitas pembangunan. Permasalahan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Langkah-langkah perwujudan good governance: penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas, masyarakat madani, civil society yang kuat dan partisipatif, penguatan upaya otonomi daerah. Ciri-ciri tata pemerintahan yang baik. 1.
mengikut sertakan semua. Yang kedua, transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, efektif dan adil. Yang keempat, menjamin adanya supremasi hukum. Yang kelima, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Yang keenam, memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi efisien, efektivitas, supremasi hukum. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.